kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes. Ya, puji Tuhan, di hari Minggu ini, di pagi hari ini, tanggal 1 Agustus 2021, kita masih bertemu, masih beribadah, walaupun masih lewat rumah ibadah online. Guys, di ibadah kali ini, di ibadah online hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021, yang akan memandu kali ini adalah saya, Kakak Nova, Sama Kak Eva. dan ditemani dengan pengiring kita yang setia, Amang Situa, Junta, dan yang akan memimpin nanti yang maragenda kita adalah Amang Sintua Simatupang, dan yang akan berkhotbah nanti adalah Inang Diakones Elvina Boru Sinaga. Nah, adik-adik, kita tadi sudah menyanyi, sudah sukacita. Sekarang kita mau mulai ibadah. Kita akan masuk ibadah. Kita akan menyanyi apa, Kakak? Doa untuk keluarga. Ya, doa untuk keluarga. Nyanyi semua ya adik-adik ya, semangat ya adik ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah,
kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat pada minggu kita hari ini yaitu diambil dari hukum Taurat kedua dan maksudnya. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau yang sakti. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan persembahan pujian dari wilayah berapa? Ayat 5 Dan sama sekolah sekolah minggu melalui video kolaborasi kolaborasi berikut ini. Doa pengampunan dosa. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel ayat hafalan. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Psalmen 133 ayat 3. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Horong 3 melalui video berikut ini.
Songon nambur ni Hermon, nama baur tu aka dolok Sion, IDC do di parbaga Jahoba pasu-pasu, hanguluhan sahat rodi saleleng-lelengna. Psalmen 133 ayat 3. Songon nabur ni Hermon, nama baor tu aka dolok Sion, IDC do di parbaga Jahoba pasu-pasu, hangoluan sahat rodi salele-lelengna. Psalmen 133 ayat 3. Songon nabur ni Hermon, nama baor tu aka dolok Sion, IDC do parbaga Jahoba pasu-pasu, hangoluan sahat rodi saleleng-lelengna. Psalmen 133 ayat 3. Songon nambur ni Hermon, nama baor tu aka dolok Sion, IDC do di parbaga Jahoba pasu-pasu, hanguluan sahat rodi saleleng-lelengna. Psalmen 133 ayat 3. Songon nambur ni Hermon, nama baor tu aka dolok Sion, IDC do di parbaha Jahoba pasu-pasu, hangoluan sahat rodi saleleng-lelengna. Psalmen 133 ayat 3. Songon nambur ni Hermon, nama baor tu aka dolok Sion, IDC do di parbaga Jahoba pasu-pasu, hangoluan sahat rodi saleleng-lelengna. Psalmen 133 ayat 3. Songon nambur ni Hermon, na babor tu aka dolok Sion, IDC do di parbaga Jahoba pasu-pasu, hangoluan sahat rodi saleleng-lelengna. Psalmen 133 ayat 3. Songon nambur ni Hermon, nama baor tu aka dolok Sion, IDC do di parbaga Jahoba pasu-pasu, hangoluan sahat rodi saleleng-lelengna. Psalmen 133 ayat 3. Songon nambur ni Hermon, nama baor tu aka dolok Sion, IDC do di parbaga Jahoba pasu-pasu, hangoluan sahat rodi saleleng-lelengna. Psalmen 133 ayat 3. Songon nambur ni Hermon, nama baor tu aka dolok Sion, IDC do di parbaga Jahoba pasu-pasu, hangoluan sahat rodi saleleng-lelengna. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, adik-adik, kita tadi sudah mendengar ayat hafalan. Nah, sekarang kita akan menyanyi. Kita angkat satu pujian, judulnya Jika jiwaku berdoa. Nyanyi semua adik-adik ya. Kepada
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Nah adik-adik, pengumuman kita kali ini yang pertama apa kakak? Nah, adik-adik, pengumuman kita yang pertama buat adik-adik yang ulang tahun mulai tanggal 26 Juli sampai tanggal 1 Agustus 2021, yaitu adik kita Tina Amelia Silain. Ya, ada juga Rekman Pasaribu, Angga Siombing, dan Jorel Simatupang. Tupang. Nah, kalau ada lagi adik-adik sekolah minggu yang sedang berulang tahun tapi tidak kami sebutkan namanya, kami kakak-kakak guru sekolah minggu juga mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu dan diberkati Tuhan. Nah, yang nomor 2 kakak, Ayat hafalan untuk minggu ini khusus orang 4, yaitu Daniel Onom ayat 12. Kirim videonya ke orang 4 paling lambat adalah jam 10 malam. Ya, sekali lagi ya, dari Daniel Onom ayat 12. Khusus untuk orang 4. Dan kirim ke WA orang 4 paling lambat dari Rabu jam 10 malam. Nah, sekarang dengan kondisi yang masih seperti sekarang ini, yang masih pandemi, kita harus selalu ingat protokol kesehatan. Ada 5 ya, 5 protokol kesehatan. Yang pertama adalah Cuci tangan, mencuci tangan, kemudian pakai pakai masker kalau keluar rumah. Iya. Bisa juga pakai maskernya 2 jenis, yang masker kesehatan di dalam, yang di luar masker kain. Terus kemudian apa kakak? Jaga jarak juga kakak ya, Ya, supaya kita jaga jarak, kemudian menghindari dari kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas. ya, mengurangi mobilitas. Tapi yang paling utama adalah jangan lupa Serahkan diri kepada Tuhan. serahkan diri kepada Tuhan, berdoa dan makan makanan makanan yang bergizi. bergizi. Oke. Sekarang kita akan menyanyi lagi karena mau masuk khotbah. Nah, sebelum kita makan khotbah, kita akan mendengarkan satu pujian judulnya Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalan.
siapkan dulu. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita memulai cerita Alkitab kita, renungan pada hari Minggu ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, terpujilah Engkau atas segala kebaikan-Mu yang menyertai kami hingga pada saat ini, sehingga sukacita Tuhan boleh penuh di dalam hidup kami dapat menaikkan syukur dan pujian kami Tuhan pada hari Minggu yang berbahagia ini. Kiranya Tuhanlah yang menjagai hati dan pikiran kami, yang memberikan semangat bagi kami, agar kiranya Tuhan melalui ibadah kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, jaga hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang maha baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kembali dengan Inang Diakones dalam ibadah minggu kita pada hari ini. Nah, Inang Diakones mau menyapa dulu ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Iya, apa kabarnya? Luar biasa, fantastik. Yes. Iya, Inang percaya adik-adik sekolah minggu di awal bulan ini pasti tetap semangat ya. Di tahun ajaran baru, di awal bulan Agustus, pasti semangatnya pasti beda. Nah adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini, di minggu ke-9 setelah Trinitatis, terambil di kitab Daniel pasal yang ke-6, ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Ya, Daniel 6 pasal 11 sampai ayat yang ke-12. Ya, Inang akan bacakan ya bagi kita. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus pasti sudah pernah mendengar cerita tentang Daniel ya. Tokoh Daniel ini tidak asing lagi bagi kita, bahkan ada lagunya yang senantiasa mengingatkan kita bagaimana seorang Daniel dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan bagi kita bagaimana besarnya kuasa Tuhan terhadap orang yang setia. Maka tak asing lagi kalau kita dengar lagu Daniel di gua singa, pom pom pom, Daniel di gua singa, pom pom pom, karena dia dikasih Tuhan, maka dia diselamatkan. Inang jadi lupa ya. Iya, ada yang penting kita mengingat dari lagu itu, Daniel di gua singa. Siapa yang tidak pernah siapa dari antara kita yang tidak mengingat Daniel? Pasti semua ingat ya. Kisah Daniel ini adalah kisah yang luar biasa. Bahkan dia adalah seorang tokoh Alkitab di Perjanjian Lama yang betul-betul dipakai oleh Tuhan. Bahkan dia amat dekat dengan Tuhan dan dia akhirnya diselamatkan. Nah, pada kisah hari ini kita boleh melihat bagaimana kehidupan Daniel yang dekat dengan Tuhan, bahkan Tuhan boleh selamatkan dia. Nah, di kisah ini Daniel itu berhadapan dengan berbagai persoalan ketika dia dipercayai oleh Raja Darius menjadi orang yang dipercayai di tengah-tengah kekuasaan pemerintahan daripada Raja Darius. Nah, kalau kita lihat di sini, nah adik-adik sekolah minggu sebenarnya kalau membaca ayat ini harus kita baca dari ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-29 agar nanti adik-adik sekolah minggu tahu alur ceritanya. Nah, pesan yang boleh kita lihat dari kisah Daniel ini, nah awalnya itu ketika Raja Darius, orang Media ini mengangkat Daniel ini menjadi orang kepercayaannya. Nah, ada beberapa yang diangkatnya, nah diangkat 120 wakil raja dan kerajaannya, dan ada 3 orang. Termasuklah juga
yang memimpin dari 120 yang diangkat oleh Raja Darius ini termasuk Daniel ini. Tetapi dari antara yang dipilih oleh Raja Darius ini, yang paling dia senangi, yang paling dia lihat berhikmat, yang bijaksana, yang betul-betul dapat memimpin kerajaan di tengah-tengah Media ini, di tengah-tengah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Darius ini adalah Daniel. Karena apa? Ternyata Daniel itu adalah sosok yang memang setia, sosok yang taat kepada Allah, bahkan dia tidak pernah melupakan kebiasaannya untuk datang memuji dan berdoa kepada Allah. Nah, ketika Daniel ini dipilih untuk memimpin sebagai orang kepercayaan Raja Darius, orang-orang yang dipilih yang lainnya tadi, kalau tadi Inang katakan, kalau kita lihat di ayat Daniel 6 ayat 2 itu 120 wakil-wakil raja, dan mereka itu ditempatkan di seluruh kerajaan, dan diangkat pula 3 pejabat tinggi. Tadi pejabat tinggi ini ada di antaranya itu, yakni itu si Daniel ini. Nah, berarti 120 tambah 2 orang ini amat cemburu terhadap Daniel. Mereka mengatakan, mengapa ini dipilih dan dia lebih dipercayai, bahkan orang yang dekat terhadap Raja Darius. Maka mereka bersepakat untuk menjatuhkan si Daniel ini di hadapan Raja Darius. Mereka bersepakat. Nah, itulah kenapa kalau sudah ada rasa benci di hati kita, kita akan membuat orang itu agar tersingkirkan. Kalau sudah ada rasa benci di hati kita, bagaimanapun teman-teman kita itu, kita lihat dia baik, atau dia adalah orang yang dekat dengan kita, berarti kan itu sama-sama satu kerja toh. Mereka itu sama satu kepercayaan, mereka diangkat. Seharusnya mereka itu saling tolong menolong, saling baku kerjasama. Tetapi yang 120 dan 2 pejabat tinggi ini bersepakat untuk mencelakai Daniel. Itu kalau sudah ada rasa cemburu di hati kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, hati-hati. Cemburu itu, kecemburuan itu dapat membuat kita melakukan segala hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika mereka bersepakat ingin mencelakai si Darius ini, si Daniel ini di hadapan Raja Darius, mereka bersepakat mengeluarkan sebuah apa yang hendak disepakati, yang hendak dikatakan kepada Raja Darius, mengatakan seperti ini, selama 30 hari tidak boleh menyembah selain daripada Tuhan Darius. Nah, kenapa? Ternyata kalau kita lihat di Media ini, atau sama itu dengan kerajaan Babel, mereka itu kan tidak menyembah Allah Israel seperti si Daniel ini. Mereka percaya kepada dewa-dewa, bahkan mereka mengatakan dirinya bisa menjadi sosok Tuhan. Nah, jadi 120 tambah 2 orang pejabat tinggi ini bersepakat selama 30 hari tidak ada boleh yang menyembah Allah lain atau manusia lain kecuali daripada raja. Nah, hal itu mereka sampaikan kepada Raja Darius. Mereka membuat persepakatan, membuat peraturan. Nah, itu akhirnya ditetapkan di kerajaan Media. Nah, adik-adik sekolah minggu, ternyata mereka melihat celah dari kehidupan tadi dari Daniel ini yang amat dekat dengan Tuhan. Itu tadi di ayat 12, ayat 11 dan ayat 12 yang merupakan renungan kita. Coba kita baca kembali. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Apakah Daniel sebenarnya ketakutan ketika surat perintah itu diedarkan, diumumkan? Tidak, ternyata itu sudah kebiasaan daripada Daniel. Dia pergi ke rumahnya, dia masuk ke kamarnya, dan di kamarnya itu ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dia berdoa 3 kali sehari, ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Kalau tadi dikatakan di ayat 11, seperti yang biasa dilakukannya. Berarti Daniel ini setiap saat
ada waktunya untuk berdoa dan memuji Tuhan. Bukan karena ketakutan dia ketika dikatakan surat perintah siapa yang tidak menyembah raja media, raja sujud kepada dia selain daripada tidak boleh Allah yang lain akan dihukum. Bukan, Daniel tidak takut akan perintah itu, tapi dia memang ada kebiasaannya bahwa Daniel juga orang yang taat dan setia datang kepada Tuhan di dalam doa dan pujiannya. Luar biasa toh. Nah, kalau kakak mau Inang Diakonis mau bertanya kepada adik-adik sekolah minggu, bisa jadi adik-adik sekolah minggu malas berdoa, atau juga karena selama pandemi ini jadi tidak beribadah memuji Tuhan begitu. Nah, lihatlah si Daniel ini, dia tetap melakukan kebiasaannya untuk datang berdoa dan memuji Tuhan. Nah, kalau dikatakan tadi di sini di ayat 11 ini, dia pergi ke rumahnya di dalam kamarnya dan kemudian 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Ada kalanya adik-adik sekolah minggu lupa berdoa ketika mau makan, lupa berdoa ketika dia mau tidur. Kadang kalau Dina bilang orang tuanya ayo berdoa dulu, iya mak, ternyata akhirnya kebablasan tidak berdoa. Ternyata kita lihatlah kuasa doa itu luar biasa. Tahu tidak bagaimana kita ingin menjumpai Tuhan hanya lewat doa. Maka kalau dibilang lagu yang pernah kita nyanyikan, dia hanya sejauh doa, berarti kita ingin menjumpai Tuhan hanya dengan doa kita, bercakap-cakap dengan Tuhan melalui doa kita. Nah, bahkan kalau adik-adik sekolah minggu contohnya ketika tidur tiba-tiba mimpi buruk, tapi ketika orang tua kita bilang ayo kamu tidak berdoa, tidak. Ketika kita sudah berdoa pasti hati kita tenang. Nah, Daniel di sini kebiasaannya, kesetiaannya datang kepada Tuhan, dia berdoa serta memuji Tuhan, itu adalah tanda bahwa Daniel itu benar-benar orang yang taat, orang yang tidak mau meninggalkan Allah. Nah, itu jelas ketika para orang-orang datang menghampiri, melihat apa yang dilakukan oleh Daniel, mereka langsung tergesa-gesa pergi ke Raja Darius, mengatakan bahwa si Daniel itu selama sesuai dengan perintah 30 hari tidak boleh menyembah Allah lain selain daripada Tuanku Raja, tetapi dia berdoa kepada Allahnya. Maka sekarang dia harus dimasukkan ke gua singa. Sebenarnya hati Raja Darius itu sedih. Tapi karena harus dijalankannya perintah itu, harus diputuskannya, Daniel itu harus masuk ke gua singa. Akhirnya Daniel juga masuk ke gua singa. Tetapi dalam hati Darius ini dia bersedih, bahkan dia berpuasa, dia susah sekali makan. Dia tidak menyuruh para ajudannya datang ke kamarnya karena dia melihat bagaimana nanti si Daniel ini, apakah dia nanti mati dimakan singa. Nah, ternyata ketika dia sudah letih lesu, pagi-pagi dia datang ke gua singa itu. Hai Daniel, apakah Tuhan Allah yang engkau sembah dengan setia itu menyelamatkan engkau? Ternyata luar biasa Daniel itu menyambut, membalas suara daripada raja. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Daniel itu dibebaskan. Orang-orang yang ingin mencelakai Daniel itu dimasukkan ke gua singa. Akhirnya mereka yang dimakan oleh singa. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah kebaikan Tuhan, itulah kuasa Tuhan yang nyata di dalam doa. Ketika kita menyerahkan hidup kita di dalam doa, Tuhan akan menjagai dan memelihara kita dari segala hal yang jahat. Tuhan akan memagari kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan itu ada dalam kehidupan Daniel. Bayangkan kalau kita dimasukkan ke gua singa. Singa itu kan pemakan daging, pasti kelaparan ketika melihat Daniel. Tetapi alhasil tidak toh. Karena apa? Tuhan menjagai Daniel ini. Karena Daniel ini adalah orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kapan kita berdoa?
Apakah adik-adik kalau berdoa hanya ketika makan, hanya ketika tidur, hanya ketika kita beribadah? Tidak. Kita setiap saat kapan saja bisa datang kepada Tuhan untuk berdoa, ya. Kalau adik-adik sekolah minggu dalam keadaan sedih, datang saja kepada Tuhan, berdoalah. Kalau adik-adik sekolah minggu datang di dalam sukacita, kita bisa datang menjumpai Tuhan itu di dalam doa kita. Maka adik-adik sekolah minggu, hati-hati, jangan lengah, tetaplah berdoa, jangan malas, ya. Ingat tidak ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Waktu mereka di Taman Getsemani hampir tertidur, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, hei, berjaga-jagalah dan berdoalah. Daging memang lemah, tapi roh penurut. Maka karena itu Tuhan mengajarkan kepada kita, doa itu bisa membentengi kita dari hal-hal yang jahat, bisa menguatkan kita juga. Dan dari doalah kita boleh berjumpa dengan Tuhan kita. Apalagi situasi sekarang, adik-adik sekolah minggu, ternyata juga berdoa itu mengajarkan kepada kita untuk tidak hanya meminta apa yang kita butuhkan. Di dalam doa juga adik-adik sekolah minggu, coba berdoalah kepada ayahmu, kepada mama, kepada abang, kakak, seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi ya di situasi COVID sekarang, ya. Coba ayo kita berdoa kepada guru-guru kita yang sudah luar biasa perjuangannya mengajari adik-adik sekolah daring, ya. Itu juga harus kita doakan. Siapa lagi yang harus kita doakan? Ada anak-anak di luar sana yang tidak bisa bersekolah, yang kelaparan, sakit, dan lain sebagainya. Itu juga cara kita untuk berdoa kepada mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita meniru Daniel yang selalu tidak pernah meninggalkan doanya, kebiasaannya berdoa dan memuji Tuhan. Nah, kalau sekarang di situasi begini, jangan semakin malas sekalipun kita tidak dapat beribadah di gereja kita. Harusnya adik-adik sekolah minggu kerajinannya tidak kendor. Tetap semangat beribadah di rumah, tetap semangat untuk memuji Tuhan dan berdoa di rumah kita, ya. Nah, karena apa? Karena dari situlah Tuhan boleh memelihara kita dan menjaga kita. Nah, masih ingat ketika Tuhan mengatakan di Matius 7 ayat 7, mari ayo kita baca. Matius 7 ayat 7 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Maka ayo, itu juga mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita senantiasa datang kepada Tuhan melalui doa kita. Karena apa itu tadi dikasih Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengatakan, mintalah. Kalau kita meminta pasti akan diberikan, carilah pasti kita akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagi kita. Maka adik-adik sekolah minggu jangan malas berdoa, ya. Jangan malas untuk memuji Tuhan, ya. Kalau kita malas itu pekerjaan iblis yang membuat kita jauh darinya. Tetapi ketika kita tetap rajin, tekun berdoa, tetap semangat memuji Tuhan, Tuhan akan pelihara kita dan menjauhkan kita dari hal yang jahat. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang baik atas segala kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat firman-Mu pada hari Minggu ini, yang mengajari kami, ya Tuhan, sama seperti Daniel yang senantiasa setia kepada Tuhan di dalam doa dan pujiannya, dan Tuhan boleh memelihara dia, menjauhkan dia dari segala mara bahaya sehingga dia, Tuhan, selamat dari gua singa, dan Tuhan boleh memakai dia menjadi berkat Tuhan di tengah-tengah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Darius. Bapa yang maha baik, kiranya juga kami anak-anak sekolah minggu, Tuhan pimpin hati dan pikiran kami agar kami menjadi anak-anak yang tekun di dalam pujian dan syukur kami, di dalam doa kami untuk menyembah Engkau, Tuhan, agar kami tidak bermalas-malasan, tetapi kami tetap setia kepada Tuhan. Karena melalui ketaatan kami kepada Tuhan, Tuhan akan menjagai kami, dan Tuhan akan tetap melawat kami dari hal-hal jahat,
di tengah-tengah dunia ini. Ajarkan juga kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, untuk menjadi anak-anak yang setia menyembah Engkau. Terlebih Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kami sampai sekarang tidak dapat beribadah di gereja kami. Kami masih beribadah di rumah Tuhan. Melalui renungan pada hari ini, kami boleh belajar seperti Daniel yang setia dan taat kepada Tuhan apapun Tuhan situasinya. Demikian juga dengan kami. Ajarkan kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, untuk tetap rajin, untuk tetap tekun di dalam ibadah kami setiap minggunya, agar itu Tuhan yang menuntun kami menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam iman dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan kesetiaan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Berkatilah seluruh teman-teman kami yang berulang tahun. Biarlah dalam rasa syukur mereka melalui ulang tahun kelahiran, Tuhan tambahkan kesehatan, umur yang panjang, memberkati tumbuh kembangnya. Kami juga tidak lupa berdoa kepada seluruh teman kami bila mana ada dalam keadaan sakit. Tuhan berikanlah kesembuhan, Tuhan jagai mereka agar kiranya mereka boleh pulih seperti sedia kala. Kami berdoa ya Tuhan untuk sekolah kami. Biarlah Tuhan berikan semangat bagi kami agar kami tetap rajin belajar, tekun di dalam masa-masa pembelajaran kami di rumah, sehingga kami Tuhan dapat menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang membanggakan di tengah-tengah bangsa kami, di gereja kami, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa yang Maha Baik, berkatilah seluruh orang-orang yang kami kasihi, biarlah Tuhan yang menjagai mereka. Inilah Tuhan doa kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan khotbah dari Inang Diakones tentang Daniel. Daniel itu sangat rajin berdoa, walaupun dalam keadaan apapun, pokoknya dalam keadaan dia susahkah atau sedih atau apa, dia selalu datang kepada Tuhan. Nah sebelum kita kasih tugas tentang itu, kita lihat dulu tugas minggu lalu tentang apa kakak? Tentang aktivitas bergandengan tangan. Nah bergandengan tangan yang mengartikan bahwa kita harus selalu rukun, baik itu rukun sama saudara di rumah atau sama teman-teman. Walaupun untuk sementara ini masih di rumah, tapi ingat bahwa kalau nanti sudah bertemu lagi selalu hidup rukun. Oke, mari kita saksikan kreativitas bergandengan tangan melalui video berikut ini.
tugas minggu ini yang bertemakan dengan doa, kita bikin hiasan gantungan atau hiasan dinding. Nah, isinya ini tentang apa yang kita inginkan untuk kita doakan. Umpamanya gini, setiap malam kita kan berdoa. Nah, setiap malam kita berdoa, terus apa kita ingin berdoa? Masa, saya kepingin diberi kesehatan. Nih, ada kita tulis di kertas, kita tulis di kertas bahwa saya ingin Tuhan beri kesehatan. Nah, itu kalau kita mau didoakan itu kita tulis. Nah, apalagi kakak? Minta apa supaya kita dapat nilai yang bagus. Boleh, umpamanya supaya kita diberikan kepintaran tambah hikmat sebab belajar. Terus juga saya kepingin pintar. Atau apa saja yang didoakan, umpamanya supaya mama doakan kita doakan bapak dan mama supaya sehat. Atau apa saja yang ada di pikiran yang ingin didoakan, ditulis tiap hari, tulis terus ditaruh di sini, terus digantung, entah itu di depan meja belajar, bisa juga di pintu bisa juga di pintu. Nah, nanti selalu diingat, apa doaku yang sudah seandainya sudah terkabul. Oke, terima kasih Tuhan. Jadi jangan lupa kita buat gantungan dinding, gantungan tema doa, tangan yang kayak bentuk tangan ini, yang isinya tentang doa, tema doa. Oke? Ya. Nah, sekarang kita masuk. Jangan lupa Dede jangan lupa Dede dipoto, terus dikirim paling lambat hari Rabu jam 10 malam, jadi di WA Horong masing-masing. Jadi ingat sorry, saya akan terlupa. Kalau satu keluarga ada 3 bersaudara, tetap 3 dibikin karena kan masing-masing doanya beda. Jadi umpamanya kakaknya beda, adiknya beda. Kami kakak adik contohnya sama kakak aku beda sama kakak Nova Jadi masing-masing bikin dan gantungnya aja masing-masing di mana yang bisa dilihat atau sesuai dengan hati. Dan sekali lagi jangan lupa setelah selesai difoto dan dikirim ke WA Horong masing-masing. Paling lambat jam 10 malam jam 10 malam. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kami himbau pada adik-adik sekolah minggu kalau kita beribadah di rumah, kalau jangan lupa mengumpulkan persembahan. Nah, persembahannya ini bisa langsung dibawa ke dikasih rekening atau rekening boleh, dengan bisa juga langsung dibawa ke gereja, dikasih sama ada siapa saja nanti yang bisa menerima. Terima kasih. Nah, kita akan menyanyi satu lagu Hubungan Pelehan sambil mengumpulkan persembahan dari UKND 855 Hubungan Pelehan. Nyanyi semua dia. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanialah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi dari nyanyian kita Baca Kitab Suci.